Yo, what's up everybody, back again ya kan. Dan di video kali ini aku bakal ngelanjutin episode 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah cuy. Dan di episode yang ketiga ini kita bakal ngebahas salah satu manusia ajaib, salah satu pembawa berita gembira, dan salah satu orang yang followernya paling banyak di muka bumi ini saat ini lah ya. Tapi ya sebelum kita ke videonya, buat kalian yang suka sama channel ini jangan lupa lah buat like, comment, share, sama subscribe. Follow juga aku di Instagram di @musnadiabrejalhadi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Check this out man. Isa Al-Masih atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Nabi Isa atau Yesus Kristus lahir di Bethlehem, Palestina. Lahir dari rahim seorang wanita bernama Maryam. Lahir pada tahun sekitar antara 6 atau 4 sebelum Masehi dan dilahirkan tanpa seorang ayah atau campur tangan laki-laki. Jadi ya memang sejak awal memang sudah ajaib lah. Ya beda sama Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kan diciptakan, kalau ini sang ibu tanpa dicampuri oleh laki-laki dan bisa hamil, yang dimana saat ini kebanyakan para ilmuwan atau para pengikut beliau sendiri nggak mempercayai itulah. Nah, namun pada masa saat itu di Bethlehem dipimpin oleh seorang raja yang kejam. Dia memerintahkan agar membunuh semua anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir di Bethlehem untuk mencegah lahirnya sang Mesias atau sang penyelamat. Ya mungkin hampir mirip-mirip seperti Nabi Musa lah, ketika Firaun berkuasa, ya Firaun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh dan memburu bayi-bayi yang lahir, dan yang diburu cuma dari kalangan Bani Israel ya. Nah, setelah terbitnya perintah pembunuhan bayi laki-laki tadi atau pemburuan laki-laki tadi, sang ibunda Maryam pun memutuskan untuk hijrah ke Mesir dan tinggal di sana. Dan setelah lengsernya sang raja, beliau pun memutuskan untuk kembali ke Palestina, namun tidak kembali ke Bethlehem, melainkan tinggal di kawasan Galilea di kota Nazaret. Nah, dari sini awal Nabi Isa itu mendapat gelar, atau pengikut Nabi Isa itu diberi gelar para Nasrani. Diambil dari kata kota Nazaret ini, guys. Beliau dikenal sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani dan tegas dalam membela kebenaran dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Dan sejak umur 6 tahun, beliau sudah mempelajari kitab Taurat. Beliau memahami kitab Taurat lebih cepat daripada anak-anak seusia beliau. Jadi udah emang lahirnya ajaib, besarnya. Dan satu lagi guys, fakta yang sangat luar biasa yang memang beliau ini sangat ajaib adalah ketika kecil beliau sudah bisa ngomong. Mungkin ya umur 1 bulan atau 2 bulan udah bisa ngomong, udah bisa bicara. Nah, pada usia umur 12 tahun beliau sudah mulai berdebat dengan para pendeta-pendeta Yahudi yang jauh lebih tua dan mungkin sudah lebih awal memahami kitab Taurat lah, entah itu soal hukum ataupun soal ketuhanan. Dan pada usia 30 tahun beliau pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan tentu saja lah, seperti kebanyakannya para nabi ya kan, seperti kebanyakannya para rasul, tentu akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat amat luar biasa. Dan mungkin gak mungkin lagi lah, pasti kita gak bakal sanggup buat ngejalanin cobaan atau tantangan yang diberikan kepada para nabi. Orang kita makan nggak sehari aja nggak makan udah ngeluh ya kan. Nah, berbeda pada saat bait suci pertama yang masih akrab dengan penyembahan berhala, umat Yahudi pada periode bait suci kedua, termasuk pada masa beliau, cenderung merupakan penganut monoteisme ketat. Jika rasul lain berdakwah pada umat musyrik yang menyekutukan Allah atau menyekutukan Tuhan, Nabi Isa berdakwah pada umat yang sudah mengesahkan Allah atau sudah mengesahkan Tuhan. Artinya ya Tuhan itu satu gitu loh, tapi menyalahgunakan hukum-hukum Allah atau menjalankan dengan tidak semestinya. Dan dikatakan bahwa beliau beberapa kali berselisih dengan kelompok Saduki dan Farisi dan memperingatkan murid-muridnya terhadap ajaran dua kelompok tersebut. Nah, surat beliau pun disambut banyak orang dan kabar mengenai mukjizatnya tersebar luas. Jadi emang mukjizat Nabi Isa ini banyak banget lah, dari menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta,
menyembuhkan penyakit kusta, dan bisa mengeluarkan makanan dari jari-jari beliau. Jadi ya selain dari bisa ngomong sejak kecil, selain dari lahir udah ajaib, beliau ini emang udah sangat amat luar biasa lah. Makanya jadi ya banyak orang yang meyakini dan menerima apa yang beliau bawa dan apa yang beliau ajarkan. Saat pergi ke Yerusalem bersama para muridnya, beliau memasuki bait suci. Bait suci ini Baitul Maqdis, guys. Kemudian mengusir orang-orang yang berjual beli di sekitarnya. Juga menjungkir balikan meja dan bangku pedagang. Hal ini menambah kebencian pihak berwenang Yahudi, yakni kaum Saduki dan Parisi. Nabi Isa dipandang mengancam stabilitas di masyarakat, terutama setelah dia dan murid-muridnya memasuki Baitul Maqdis. Jadi emang kalau di suatu tempat tiba-tiba ada orang ya kan datang, ya kita kita anggap aja lah mungkin dia jago atau gimana, terus ngobrak-ngabrik sesuatu yang udah berjalan mungkin cukup lama, ya pasti ada musuhnya lah, udah pasti banyak pihak-pihak yang nggak senang ya kan. Ya mungkin seperti di Indonesia mungkin ada ketika usahanya diganggu dan jelas-jelas itu usaha udah ilegal ya kan, malah polisinya yang disikat, malah penjaga keamanan yang disikat. Namanya juga penguasa, terserah mereka lah. Nah setelah para nabi Isa dan para muridnya menguasai Baitul Maqdis, akhirnya para kaum Parisi dan Sadiki pun sepakat untuk membunuh Nabi Isa, karena memang mereka khawatir nanti ya mungkin para Romawi bakal menyerang kaum Yahudi. Jadi mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa. Ya tapi mereka nggak bisa nangkap Nabi Isa terang-terangan lah, karena Nabi Isa memang berada dalam pembelaan rakyat lah, rakyat yang suka atas ajaran Nabi Isa mungkin ya, dan Nabi Isa juga mengayomi masyarakat ya kan, dan memberikan dan mengajarkan mana yang baik mana yang buruk, dan akhirnya ada satu murid beliau yang mengkhianati Nabi Isa itu sendiri dan bekerja sama dengan para imam Yahudi untuk menangkap beliau. Dan menurut cerita, beliau pun akhirnya diadili dan kemudian disalib. Namun ya seperti yang kita tahu, seperti yang apa yang dikatakan di baik itu di Al-Qur'an atau di Israiliyat, beliau tidak mati dalam keadaan disalib. Karena yang disalib itu bukan beliau. Dan ya banyaklah versi-versi yang mungkin masih simpang siur ya kan, cuman ya buat kita orang Islam ya yakin bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan ya itu tadi sih sedikit cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, atau sedikit biografi beliau, bagaimana kisah beliau dan apa yang beliau hadapi. Ya sebenarnya ya cuman karena memang saat itu fokusnya di daerah Palestina doang ya kan, nggak seperti Nabi Muhammad lah yang dakwahnya harus keluar dari, nggak cuma di Arab doang, nggak cuma di Madinah ataupun di Mekah. Jadi ya beliau memang fokusnya ke Bani Israel. Jadi tantangannya cuma ya memang ya para nabi tantangannya ya emang dari rakyatnya sendiri lah, dari kaumnya sendiri ya kan, dan itu luar biasa sakitnya lah. Kalian ditolak keluarga, bahkan ditolak anak ya kan, tolak saudara, tolak kaum sendiri, paman mungkin adek, dan nggak kebayang lah gimana susahnya buat ngejalanin itu. Sekarang kita masuk ke dalam pengaruh beliau terhadap dunia, apa yang membuat beliau berada di urutan ketiga dalam buku ini. Sebenarnya aku nggak terlalu setuju lah sama buku ini ya kan, urutannya lah maksud aku, bukan dari ceritanya lah. Pokoknya aku nggak setujunya ya dari urutannya. Yang pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, terus baru yang pertama Nabi Muhammad, kemudian Isaac Newton, terus yang ketiga Nabi Isa, dan yang keempat malah tunggu episode selanjutnya. Dan pengaruh beliau adalah yang pertama tentu saja banyaknya pengikut beliau hingga saat ini. Ajaran yang beliau bawa dapat diterima oleh orang banyak. Dan pengaruh beliau yang kedua adalah diyakini sebagai penyelamat pada akhir zaman, yang mana beliau akan turun dari langit untuk memberantas kebatilan dan menjadi hakim yang adil. Jadi pada akhir zaman nanti beliau akan turun lagi dan membasmi kebatilan, membasmi kekufuran, dan menjadi hakim yang adil.
Oke guys, mungkin segini aja dulu videonya. Buat kalian yang suka bisa like ya kan, dan jika bermanfaat ya bisa share ke teman-teman yang lain lah. Dan jika ada yang ingin disampaikan atau nextnya cerita apa, kita bisa out of topic lah. Ya cuman ya 100 orang paling berpengaruh ini tetap lanjut. Dan jangan lupa buat subscribe, nyalain notifikasinya, dan follow aku di Instagram di @musnadiamrijalhadi. Oke guys, sampai jumpa di videonya. See you in the next video.